Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Maulana Yusuf dengan NIM 13012233166 dari kelompok 4 Ikhwan Islah. Di sini ingin menjelaskan tentang ikhtilat untuk tugas pengganti small class 1. Jadi ikhtilat itu artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat yang sama secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan perempuan tersebut. Contohnya tuh misalnya para penumpang laki-laki dan perempuan yang berada di suatu gerbong kereta api yang sama-sama secara berdesak-desakan. Kemudian misalnya para penumpang laki-laki dan perempuan dalam bus Transjakarta pada jam-jam sibuk, para penumpang itu dipastikan akan berdesak-desakan. Kemudian terjadi interaksi di antaranya. Terus contoh lainnya misalkan di sebuah restoran dalam satu meja ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mereka makan dan mengobrol bersama. Ini juga ikhtilat. Nah, ikhtilat itu hukumnya haram dan merupakan dosa menurut syariat. Meskipun disayangkan, masih banyak kaum muslim yang melakukannya. Mungkin itu karena ketidaktahuan mereka, atau mungkin juga karena terpengaruh gaya hidup kaum kafir dari barat. Di samping haram, ikhtilat juga berbahaya karena mudah menjadi jalan untuk kemaksiatan yang lain, seperti merusak akhlak, seperti memandang aurat, terjadinya pelecehan seksual, perzinahan, dan sebagainya. Tadi seperti dijelaskan tadi, ikhtilat itu adalah pertemuannya laki-laki dan perempuan di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara keduanya. Berdasarkan pengertian itu, suatu pertemuan antara laki-laki dan perempuan disebut ikhtilat jika memenuhi dua kriteria secara bersamaan. Yang pertama, adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan itu di tempat yang sama. Misalnya tadi di gerbong kereta, di ruang yang sama, di bus yang sama, rumah yang sama, dan seterusnya. Yang kedua, terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan tersebut. Misalnya berbicara, saling menyentuh, bersenggolan, berdesakan, dan sebagainya. Jika perempuan dan laki-laki duduk bersampingan di suatu bus, tapi mereka nggak berinteraksi, kondisi itu nggak disebut ikhtilat. Akan tetapi jika antara mereka ada interaksi, itu baru disebut ikhtilat. Sebaliknya, jika di antara laki-laki dan perempuan terjadi interaksi yang tadi, ya, misalnya kalau di bus tadi termasuk ikhtilat, tapi kalau misalnya berbicara tetapi melalui telepon, maka tidak disebut ikhtilat karena mereka tidak berada di suatu tempat yang sama atau nggak ada pertemuan di antara keduanya. Jadi yang disebut ikhtilat itu kalau memenuhi dua kriteria tadi, adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat dan terjadi interaksi antara mereka. Tapi ada pengecualian, misalnya dalam kehidupan publik seperti di pasar, rumah sakit, masjid sekolah, jalan raya, lapangan, kebun binatang, dan sebagainya itu mereka ada pengecualian karena kan misalnya pertemuan di antara di pasar misalnya itu kan karena ada jual beli, di rumah sakit kalau ada orang sakit itu ada pengecualian. Nah, bahaya-bahaya ikhtilat itu memudahkan terjadinya berbagai kemaksiatan, antara lain terjadinya khalwat, yaitu laki-laki yang berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian bahaya yang kedua adalah terjadinya pelecehan seksual, seperti persentuhan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram dan sebagainya. Kemudian yang ketiga terjadinya perzinahan yang diawali dengan ikhtilat tadi. Maka oleh karena itu jelaslah bahwa ikhtilat adalah perbuatan yang buruk yang wajib kita kejauhi. Jika tidak, berbagai kemaksiatan akan terjadi dan bahaya kematian pun akan merajalela pula di tengah umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.